Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita malam hari ini bisa hadir untuk sama-sama memenuhi kesepakatan kita bertolakul ilmi, meningkatkan iman dan takwa kita bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yahamukumullah, ini saya mohon maaf tulisan yang saya tulis tadi sore. Barangkali saya lupa menyimpan. Saya cari kok tidak ada, karena tadi sifatnya agak terburu-buru. Mestinya sudah saya simpan, tapi ternyata tidak saya temukan. Ya, saya mohon maaf, untuk proyektornya tidak bisa kita pakai ya. Tapi tidak apa, insya Allah sudah tersimpan di sini. Ya, betul-betul tidak ada. Ya, mohon maaf, ini mohon dimatikan dulu. Tidak pakai proyektor kita. Jemaah rahimahullah, saya ingin mengajak kepada kita bersama untuk mengenal tempat tinggal kita, mengenal di mana kita ditempatkan, karena menjadi tuntutan kita bersama bahwa dimanapun kita tinggal, ini sebaiknya kita mengerti terhadap wilayah di mana kita tinggal, sehingga kita bisa menjalani kehidupan sesuai dengan tempat yang kita tinggal. Karena kalau tidak, jarang terjadi di tengah kita bersama, kalau kita ini pergi ke suatu daerah yang daerah tersebut mempunyai iklim yang berbeda, mempunyai tata cara yang berbeda, kita pun akan terkaget-kaget dan menyesuaikannya tidak mudah. Jadi, sepertinya hampir-hampir tidak ada yang pulang dari Mekah Madinah tidak batuk. Semuanya adalah karena penyesuaian. Sampai-sampai ada istilah nek sing rawatuk unta. Nah, maka jamaah yarahmatullah, saya ingin mengajak kepada kita bersama untuk mengenali yang namanya dunia. Karena kita tinggal di dunia, kita harus kenal dengan dunia. Jamaah yarahmatullah, pertama yang perlu sama-sama kita ketahui adalah dunia itu bahasa apa? Bahasa Arab. Terus bahasa Indonesianya apa?
Dunia itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya dunia. Bedanya hanya dikit saja, nunnya dimatikan sama nunnya dikasrohkan. Kalau bahasa Indonesia nunnya dikasrohkan menjadi dunia. Kalau bahasa Arab dunia. Gitu kan? Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali kalimat-kalimat yang menyatakan dunia. Di antaranya yang sangat terkenal di kita adalah Rabbana atina fid dunya. Nah, itu betul-betul dengan kalimat dunia. Nah, jamaah yarhamukumullah, apa artinya dunia? Dunia ini bahasa Arab, ya. Bahasa Indonesianya atau sinonimnya di dalam bahasa Arab itu ada, di antaranya ada dua. Meskipun sebetulnya lebih dari dua, tapi yang kita pelajari pada malam hari ini cukup dua saja. Yang pertama, ad-dunya itu artinya adalah al-qorbu. Al-qorbu. Ad-dunya huwa al-qorbu. Al-qorbu itu artinya adalah dekat. Dekat. Nah, maksudnya dekat untuk kalimat dunia, jamaah yarhamukumullah, adalah segala sesuatu yang ada di atas dunia ini semakin hari semakin mendekat. Berjalan menuju kepada sesuatu yang semakin dekat. Jadi kalau kita bersama ini, kalau kita terlahir, maka kemudian kita akan meningkat menjadi dewasa. Itu tidak bisa berhenti. Dewasa kemudian pasti akan mendekat menjadi tua. Kalau sudah tua, mendekatnya kemana? Ya, mendekatnya kepada kematian. Itu tidak bisa tidak. Kenapa demikian? Karena kita di dunia yang bahasa Indonesianya atau sinonimnya adalah al-qorbu, artinya adalah dekat dan mendekat. Begitu jamaah sekalian. Maka jamaah yarhamukumullah, saya mengajak kepada kita bersama untuk mensikapi kehidupan kita ini yang semakin mendekat, ya, semakin dekat. Kalau saya kutip bahasanya Pak Harun, menolak tua. Jangan istilah menolak tua, jangan ada istilah menolak tua, karena kita mau tidak mau tetap harus tua, tidak bisa tidak. Itu arti daripada ad-dunya, artinya adalah al-qorbu. Ada ayatnya, cuman saya tidak ingat ayatnya, sudah saya tulis, hilang tulisan saya. Kemudian yang kedua, dunia itu di dalam para ahli ilmu bahasa disebutkan bahwa ad-dunya huwa darul ibtila. Ad-dunya huwa darul ibtila. Kalau bahasa Indonesianya adalah dunia itu adalah ruang ujian. Dunia itu adalah ruang ujian. Maka jamaah yarhamukumullah, sebetulnya kita ini dilahirkan, tempat lahir kita ini adalah ruang ujian. Jadi kita lahir di ruang ujian. Maka jamaah yarhamukumullah, kita mau hidup di mana saja,
Kita mau tinggal di mana saja, mau di kota, mau di kampung, mau di gunung, mau di lembah, mau di pantai, pokoknya semuanya itu adalah ruang ujian. Semuanya adalah ruang ujian. Nah, karena dunia itu adalah darul ibtila, dunia itu adalah ruang ujian, maka jamaah yarhamukumullah, tidak ada satupun di antara kita yang lepas dari ujian. Ya, tidak ada satupun di antara kita yang lepas dari ujian. Sekarang saya contohkan. Jenengan kalau misalnya masuk ke ruang ujian, ya, kita masuk ke ruang ujian, itu jenengan mau duduk di mana saja, itu tetap dibagi soal. Aku duduknya tak neng pojok buri, ben ora ketok, itu dibagi soal enggak? Ya tetap dibagi kan? Tetap dibagi. Maka jamaah yarhamukumullah, saya mengajak kepada kita bersama, begitu kita hidup di dunia, jamaah sekalian, maka kita harus siap menjalankan ujian. Saya tidak saya bahasakan dengan menjalankan, akan tetapi kita harus siap mengerjakan ujian. Mengerjakan ujian. Bapak Ibu yarhamukumullah, kalau boleh saya bertanya jamaah sekalian, nanti kalau saya nggak boleh bertanya, saya tetap bertanya, maka nggak usah dijawab. Adakah manusia yang benci atau mengeluh apabila diuji? Apakah ada manusia yang apabila diuji itu benci atau mengeluh? Argua, jawabannya ada nggak manusia yang mengeluh ujian? Ada ya. Kalau yang duduk sini ada nggak? Sing lenggah-lenggah teng mriki niki pernah mengeluh ujian mboten? Pernah ya. Boleh nggak saya tahu wujud keluhannya apa? Yang pernah dikeluhkan itu apa? Merasa terlalu berat. Oke. Ada lagi yang mengeluh, ya Allah, ujian rampung-rampung ya Allah. Wong sing wingi wiru rampung kok. Nah, Bapak Ibu yarhamukumullah, saya ingin mengajak malam hari ini, saat ini saya ingin mengajak kepada diri saya sendiri, kepada panjenengan sekalian, untuk tidak mengeluh ujian, untuk tidak mengeluh dari datangnya ujian. Jenengan sepakat apa benar? Jangan mengeluh tentang ujian. Sepakat apa benar? Nek sing boten sepakat, silahkan pindah dunia, pindah ruangan, pindah ruangan. Karena kita lahirnya di ruang ujian. Jadi adanya ya ujian, oh namanya di ruang ujian. Bapak Ibu yarhamukumullah, kita kalau saya disuruh, kalau saya memohon kepada jenengan sekalian bertanya untuk memilih, mengajukan pilihan, jenengan pilih diuji atau pilih tidak diuji? Pilih diuji atau pilih tidak diuji, Pak Wan?
Saya berikan contoh. Misalnya, saya buka sekolahan, Pak. Buka sekolah, pendaftaran murid baru tahun 2526 tahun ajarannya. Sekolahan ini sudah dibuka pendaftarannya tahun 2526 tahun ajarannya, dan sekolahan ini tidak melaksanakan ujian. Jadi kan kerso daftar betul. Kenapa? Nah, kan enak nggak diuji, Pak. Belajar terus kan, belajar terus nggak usah ada ujian. Nah, jadi jamaah yarhamukumullah, saya ingin mengajak kepada kita bersama untuk jangan mengeluh dari ujian, akan tetapi ujian itu kita kerjakan. Jamaah yarhamukumullah, kenapa saya mengajak tidak mengeluh tentang ujian? Karena jamaah yarhamukumullah, ujian itu adalah diantaranya manfaat ujian itu adalah satu, mendapatkan nilai. Nilainya adalah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adanya ujian itu adalah, kita mengerjakan ujian itu adalah untuk mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah yarhamukumullah, yang kedua, ujian itu adalah meningkatkan kedewasaan. Jadi kita ini mendapat nilai, kemudian kita ini meningkatkan kedewasaan. Di antaranya itu, akan jamaah yarhamukumullah, saya ingin mengajak kepada kita bersama bahwa ujian itu harus kita kerjakan, dan mari bersama-sama saya ingin mengajak kepada kita bersama untuk mencari sebab, kenapa kita ini tidak suka dengan ujian. Kenapa kita ini kadang-kadang mengeluh terhadap ujian tersebut. Di antaranya adalah jamaah yarhamukumullah, kita ini masih mempunyai anggapan bahwa adanya ujian atau ujian itu adalah mempersulit kehidupan kita bersama. Dan karenanya saya mengajak kepada kita bersama untuk menerjemahkan ujian itu dengan tantangan. Terjemahkan ujian itu dengan tantangan. Sehingga jamaah yarhamukumullah, setiap kali ada ujian, maka kita ini sebetulnya pada hakikatnya adalah diwujudkan tantangan di hadapan kita, diwujudkan soal di hadapan kita untuk kemudian mengetes kita bisa mengerjakannya sampai seberapa. Begitu jamaah sekalian. Nah, jamaah yarhamukumullah, materi ujian, jumlah materi ujian itu jumlahnya tidak berbilang.
tidak berbilang. Maksudnya adalah banyak banget. Banyaknya seberapa materi ujian itu? Materi ujian itu banyaknya adalah sejumlah aktivitas kita. Materi ujian itu adalah sebanyak sejumlah aktivitas kita bersama. Nah, jenengan bisa ngitung nggak aktivitas jenengan berapa? Tentu nggak bisa ngitung. Sebegitulah banyaknya materi ujian itu. Jadi mulai dari kita ini bangun tidur, itu sudah ujian. Sudah ujian. Kemudian begitu kita bangun, kemudian kita aktivitas, disitulah sampai kemudian kita tidur kembali, itu adalah ujian. Nah, jamaah yang rahimahullah, saya tidak tahu prosentase kita di dalam mengerjakan ujian itu sampai seberapa yang kita kerjakan dengan baik. Ini saya contohkan diri saya saja. Saya tidak bermaksud apa-apa terkait dengan contoh ini, hanya contoh saja. Jamaah yang rahimahullah, kalau kita ini bangun tidur, mungkin kan di antara kita ada yang tidak berdoa dari tidur itu. Bangun tidur, kemudian tidak berdoa, langsung menyat. Mungkin nggak di antara kita itu ada begitu? Berarti saat itu kita ini untuk bangun tidur tidak lulus ujian. Ya, tidak lulus ujian. Dan begitu selanjutnya. Nyuwun pangapunten. Habis bangun tidur, saya yakin kita ini aktivitasnya adalah masuk kamar mandi. Kalau masuk kamar mandi, kemudian kita punya aktivitas mau mengerjakan sholat, insya Allah kita ini akan ganti baju. Ganti baju. Nah, melepas bajunya doa apa enggak? Melepas baju. Kalau melepas bajunya tidak doa, maka untuk ujian melepas baju kita tidak lulus. Nah, begitu. Ya. Gimana Pak Amin? Masih ingat doa melepas baju? Enggak. Ya. Itu namanya ujian. Dan begitu selanjutnya sampai kemudian kita tidur lagi. Jamaah yang rahimahullah, saya sudah tahu kalau mau tidur itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sabda kepada kita bersama untuk kemudian berwudu dulu sebelum tidur itu. Saya terkadang tidak berwudu menjelang tidur itu, terutama kalau sudah ngantuk banget. Kalau sudah ngantuk banget itu eman-eman ya arep wudu, wong wis ngantuk. Nek wudu kok hilang ngantuk gitu ya. Itu kan pertimbangan pribadi. Nah, berarti saya menjelang tidur itu tidak lulus ujian. Nah, gitu. Ya. Jadi materi ujian itu sangat banyak, sebanyak jumlah kegiatan kita bersama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Nah, jamaah yang rahimakumullah, karena materi ujian itu banyak banget, tentu jamaah sekalian saya tidak akan sampaikan semuanya. Nah, kalau disampaikan semuanya ya sampai jam 12 malam. Saya akan ambil satu jenis ujian. Dan ujian ini adalah terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
di salah satu ayatnya, di antaranya adalah di dalam surat Al-Hasyr. Insya Allah banyak di antara kita yang hafal, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-maliku al-quddusu as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu. Terus apa? Al-muhaiminu. Saya kok jadi itu. Salah satunya adalah al-musawwir. Al-musawwiru, kemudian lahul asmaul husna, gitu ya. Mohon maaf saya ada yang lupa ini. Tapi yang saya maksud adalah salah satu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-musawwir. Apa artinya al-musawwir? Al-musawwir itu adalah dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang membentuk tubuh kita, zat yang maha membentuk tubuh kita bersama. Itu al-musawwir. Ini kemudian ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-6. Surat yang ketiga, surat Ali Imran ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita bersama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Kalau yang bawa Al-Quran bisa dicek kalimatnya. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Bahasa Indonesianya adalah dialah Allah Subhanahu wa taala yang membentuk tubuh kalian di dalam rahim sebagaimana yang Ia kehendaki. Nah, jamaah yarhamukumullah. Jadi berdasarkan ayat ini, bahwa salah satu di antara materi ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kerjakan adalah mampukah kita menerima atau tidak suudon atau tidak protes kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bentuk tubuh kita bersama. Mohon maaf, mungkinkah ada di antara kita bersama yang kemudian suatu saat, entah itu bercermin atau tidak, itu kemudian mengeluhkan dirinya sendiri, aku kok ireng banget, kulit saya kok hitam banget toh, ora koyo kancang-kancang. Mungkin nggak orang itu mengeluh seperti itu kalau ini? Atau mungkin yang lainnya lagi, awakku kok cendik loh, hidungku kok kayak gini sih. Pak Min pernah mengeluh tentang hidung nggak? Enggak ya? Alhamdulillah. Mengeluh gigi ya? Nah, itu bentuk tubuh kita bersama terhadap diri kita bersama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji kepada kita bersama dengan Allah membentuk fisik kita bersama. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang warnanya terang, ada yang warnanya gelap, ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya tidak mancung. Saya akan sebutkan salah satu contohnya. Ini sepengetahuan saya. Jamaah yarhamukumullah. Secara umum, kalau ada turis asing ke Indonesia, secara umum, turis itu biasanya pakai pakaiannya minim-minim semua. Secara umum loh ini, ya.
Betul nggak, Mas Wahyu? Betul nggak? Pernah lihat nggak? Pernah kan? Pernah memperhatikan? Nah, itu kan pakaiannya minim banget. Di mana saja, mau di Parangtritis, mau di Borobudur, mau di Garon, sama saja. Pakaiannya selalu minim. Jamaah yang rahmatullah. Kenapa turis itu pakaiannya minim? Salah satu sebabnya adalah karena turis asing maksud saya, itu sangat bangga apabila nanti pulang dari Indonesia warna kulitnya sudah tidak putih lagi. Sangat bangga apabila warna kulitnya sudah berubah menjadi coklat minimal ketika sudah pulang ke wilayah ke Indonesia, ke negaranya sendiri. Itu salah satunya. Kalau nggak percaya Pak Kandar, silakan tanya. Silakan diajak komunikasi. Kenapa jenengan berpakaian seperti ini? Kenapa kemudian berjemur-jemur di pantai? Itu diantaranya adalah sangat bangga apabila kulitnya itu warnanya hitam. Nah, jamaah sekalian, jadi mereka dari sudut pandang sana, dari sudut pandang orang-orang sana, itu orang yang berkulit seperti kita ini adalah kulit yang istimewa. Kita sebaliknya, begitu kan akhirnya? Kita sebaliknya memandang orang sana kulitnya istimewa. Begitu. Nah, jamaah yang rahmatullah, ini hanya satu kasus, satu contoh saja bahwa warna kulit, bentuk muka, tinggi rendah, semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita mampu menerimanya dengan baik ataukah tidak? Begitu. Nah, berdasarkan ini, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sabdanya kepada kita bersama. Sabda Rasul ini, kalau jenengan mau melihat, bisa dilihat di buku Riyadhus Shalihin. Sabdanya begini: Innallaha la yanduru ila suwarikum wa la yanduru ila ajsami walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Terjemah bahasa Indonesianya adalah, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, dan Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian. Akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal perbuatan kalian. Jamaah ya Rasulullah, hadis ini sempat disalahfahami oleh banyak orang. Mudah-mudahan tidak termasuk kita. Ada sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kita, berdasarkan hadis itu kemudian ada yang di dalam beraktivitas, ini lebih mementingkan hati dengan ucapan yang seperti ini. Saya memang mengaku kalau saya itu baca Al-Qur'annya tidak bagus, bahkan rapati yoisoh aku maca Quran. Saya juga mengakui bahwa sholat saya itu juga kadang-kadang bolong. Tapi
meskipun sholat saya itu kadang-kadang bolong, hatiku apik. Hatiku apik. Jadi dia mengaku bahwa hatinya baik meskipun sholat saya ada yang bolong-bolong. Ada nggak yang berpendapat begitu? Ada nggak di kehidupan kita bersama? Begitu. Ditambah lagi kemudian bilang begini, timbangane oh, si orang itu, si fulan itu sholatnya rajin, jamaah sisan, wis regep ngaji barang ning atine elek. Nah gitu. Nah, ini adalah sebuah kesalahpahaman. Sebuah kesalahpahaman bahwa jamaah yarhamukumullah tidak demikian yang seharusnya hadis ini kita pelajari bersama. Maka wallahu alam bisawab, saya akan sampaikan apa maksud hadis ini yang sesungguhnya. Nah, di dalam tafsirnya, maksudnya tafsir hadis menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan innallaha la yanzuru ila suwarikum itu artinya, bahasa penjelasan hadisnya adalah innallaha la yusibukum, innallaha la yusibukum bi suwarikum wala bi askalikum wala bi alwanikum. Bahasa kitanya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di dalam menetapkan, memberikan nilai baik dan tidaknya, memberikan balasan kebaikan atau memberikan balasan keburukan, sifatnya adab. Kalau kebaikan sifatnya pahala, itu tidak berdasar kepada fisik kalian, tidak berdasar kepada rupa kalian, tidak berdasar kepada bentuk kalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan penilaian, maksudnya penilaian itu pahala dan dosa, itu adalah berdasarkan apa yang ada di dalam hati kalian dan apa yang ada dalam praktek kehidupan kalian. Fi qulubikum wa a'malikum. Hati kalian dan prakteknya. Begitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yarhamukumullah, berdasarkan hadis yang mulia ini, saya mengajak kepada kita bersama untuk mulai dari sekarang ini, salah satu di antara caranya kita bertakwa atau meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf, mudah-mudahan ini tidak menyinggung siapa-siapa, yaitu mulai sekarang jangan suka memberikan komentar-komentar yang tidak baik kepada orang-orang yang mempunyai bentuk fisik yang tidak sama dengan yang kita inginkan. Ya, saya pernah melihat bapak-bapak sedang berjalannya itu begini, Pak. Saya contohkan. Saya masih ingat jalan. Jalannya begini, Pak. Jadi langkahnya lambaian tangannya itu ke belakang. Gitu. Jadi kan pernah lihat nggak selain sekarang loh? Bermacam-macam gaya jalan seseorang. Kemudian apakah kita ini punya komentar yang negatif atau tidak terhadap orang-orang yang semacam itu? Ya tentu itu hanya contoh saja. Ada lagi cara jalan yang lain. Ya. Misalnya kita ngomentari misalnya lagu kok koyo apa Mas?
Nah gitu. Nah kalau kita komentar kepada orang tersebut dengan komentar yang seperti itu, maka kita tidak lulus ujian. Maka saya mengajak kepada kita bersama berdasarkan hadis yang mulia ini, berhenti dari mempunyai komentar-komentar yang demikian. Jamaah yarhamukumullah, ada nggak di antara kita yang kemudian mengomentari sepasang suami istri? Oh, dinamanya begini. Sing kakunge kan ganteng banget. Sing kakung itu ganteng banget. Gagah gede dhuwur ganteng. Sing piyantun putrine terus kita komentar yang negatif. Kok yo gelem-gelem, misalnya seperti itu. Ini hanya contoh saja. Ada satu komentar yang terungkap dalam diri kita bersama, atau sebaliknya, oh si perempuannya itu cantiknya luar biasa, kemudian sing kakung, wah wis koyo ngono kae. Nah itu kok yo gelem gitu. Jamaah yarhamukumullah, saya mengajak kalau ada seperti itu, jangan mengomentari yang tidak baik meskipun di dalam hati kita bersama, apalagi sampai ngomong ke wong liya. Jenengan ngerti nggak sing anu kae lho, coba menurut jenengan cocok lah. Nah itu kan komentar itu. Naudzubillah, itu berarti tidak lulus ujian. Ada lagi jamaah yarhamukumullah, dan ini juga saya mohon maaf, komentarnya begini, orang ngira ya bapak ibu kaya ngono kok anaknya kaya ngono ya. Nah gitu. Ada nggak yang begitu Pak? Pernah punya pengalaman nggak? Maka jamaah yarhamukumullah, saya mengajak kepada kita bersama dan untuk berhenti apabila itu ada komentar-komentar yang tidak baik semacam itu, karena jamaah yarhamukumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan dosa itu bukan berdasarkan itu. Bukan berdasarkan itu, tapi berdasarkan kepada apa yang ada di dalam hatinya itu benar-benar mengamalkan apakah tidak. Maka jamaah sekalian, sampai saat ini saya terus berusaha, saya pribadi terus berusaha untuk kemudian berusaha untuk mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Amalan-amalan kebaikan itu amalan kebaikan itu tembus sampai ke hati. Tembus sampai ke hati. Jamaah yarhamukumullah, pernahkah kita ini mengamalkan satu amalan baik, tapi amalan baik itu nggak tembus sampai hati? Pernah nggak? Kita berbuat baik, tapi perbuatan baik itu nggak tembus sampai ke hati. Pernah nggak? Contohnya apa? Amalnya amal baik, tapi nggak tembus sampai ke hati. Ya, saya contohkan. Ada seseorang yang melaksanakan takziah, kemudian niat dari rumahnya itu adalah, yo aku tak ngetok, nek orang ngetok ora kepenak. Ini menurut panjenengan sekalian berdasarkan penjelasan yang saya sampaikan tadi, dapat nilai berapa di hadapan Allah?
Nah, gitu ya. Dapat nilai berapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Amalnya kan amal baik. Amalnya amal baik. Kita juga hadir di situ juga kegiatannya kegiatan baik. Tapi kegiatan baik itu nggak sampai ke hati. Nggak sampai ke hati. Nah, itulah yang dimaksud dengan innallaha la yanduru ila suwarikum. Maka saya mengajak jamaah Rasulullah kita semuanya untuk kemudian marilah bertanya bersama-sama, bertanya kepada hati kita bersama sendiri, kalau saya berbuat baik, tembus apa tidak sampai ke hati kita? Tembus apa tidak? Kalau tidak tembus, jangan harap dapat nilai dari Allah Subhanahu wa taala dengan nilai yang istimewa, karena itu adalah semuanya ujian, dan salah satu di antara ujian adalah yang kita sebutkan tadi. Jamaah Rasulullah, bisa dipahami? Saya masih kelihatan? Masih ya? Ya, jamaah Rasulullah, tidak usah khawatir. Misalnya jenengan ada yang ngantuk ya, saya hanya pesan aja, jangan lupa doa buku ya. Jangan lupa doa buku. Dan saya tetap berharap siapapun di antara kita yang sempat terkantung-kantung tetap masuk surga. Oke. Tetap masuk surga. Nanti bisa buat cerita ketika di surga itu. Oh, jenengan sing biyen ngaji ngantuk kae to. Nah, itu kan bisa ada ceritanya tuh. Ternyata sampai sini juga ya. Kata jamaah sekalian, mohon maaf bila dan salah saya. Sebelum saya akhiri, kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan, kita persilahkan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Takziah itu apa? Ya, pertanyaannya seperti ya. Oke. Kegiatannya apa? Oh iya. Yeah. Oh iya. Oh iya. Yeah. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Saya berusaha untuk memberikan jawabannya. Yang pertama adalah operasi plastik atau operasi besi. Operasi plastik atau operasi, kan ada kan operasi besi juga, pasang platina itu, iya kan, malah jadi Gatot Kaca kan, kuat kan. Jadi operasi apapun yang sifatnya adalah untuk mendukung kesehatan, untuk mendukung kesempurnaan, dalam artian kesempurnaan ini bukan kesempurnaan penampilan, tapi kesempurnaan manfaat. Ya. Kesempurnaan manfaat dari tubuh kita bersama supaya bermanfaat sempurna, maka tidak masalah. Ya. Apapun operasinya. Maka misalnya tangan saya itu dipasang platina supaya berfungsi sebagai tangan, oh tidak masalah. Nah kalau itu kan berbeda lagi. Itu kan bukan karena kesehatan, bukan karena fungsionalnya, tapi karena kecantikannya. Jamaah ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan
jenis bentuk tubuh kita ini sesuai dengan tempat tinggal yang kita tinggali sebetulnya. Kalau orang yang tinggalnya di daerah dingin, untuk berwarna kulit yang hitam nggak cocok, nggak kuat dia, harusnya yang putih itu. Dan begitu selanjutnya. Maka kalau misalnya operasi plastik itu tujuannya adalah untuk mempercantik, dan kemudian cantiknya itu jamaah yarhamullah yang pangapunten hanya untuk menarik lawan jenisnya, maka diharapkan, tidak diperbolehkan. Saya sedikit punya cerita Pak, untuk melengkapi jawaban. Saya pernah punya teman laki-laki. Teman saya itu sekujur tubuhnya itu apa namanya? Dekok-dekok itu loh Pak, apa namanya? Dekok-dekok itu. Iya, dekok-dekok semua, sekujur tubuhnya itu dekok-dekok itu. Cacar ya. Sehingga masa kecilnya itu diemoi oleh siapa saja. Diemoi oleh siapa saja, mau bergaul apalagi, mohon maaf, apalagi perempuan. Itu wis orang yang mendekat istilahnya begitu. Nah kemudian saya luar biasa ini orang tersebut ini. Dia mensikapi dengan mengatakan begini, saya akan memakai topeng. Saya akan memakai topeng untuk menutupi bopeng-bopeng saya itu dengan sebuah kecerdasan, dengan sebuah kepintaran. Saya harus menempuh satu ilmu pengetahuan, yang ilmu pengetahuan itu kemudian orang bisa mengakui keberadaan saya tanpa harus memandang muka saya. Akhirnya betul, dia belajar luar biasa untuk menutupi kekurangannya itu, sampai kemudian dia menjadi master, menjadi master. Betul, ketika sudah dewasa, kemudian apalagi sampai sepuh itu kemudian dihormati oleh siapa saja, bukan karena mukanya, bukan karena tinggi rendahnya, tapi karena pengetahuan yang dia dapat. Nah, jadi dia bilang kepada saya, bilangnya, saya akan tutupi kekurangan saya di mata umum dengan sebuah pengetahuan yang istimewa. Nah, bisa dipahami? Ya. Kemudian yang kedua, sama yarhamkumullah, takziyah. Saya yakin di antara kita sudah ada yang tahu apa artinya takziyah. Takziyah itu bahasa Arab. Dari kalimat a'azza, ya'izu, takziyatan. Apa artinya? Kalau aziz apa artinya? Aziz. Allah zat yang maha aziz. Nah, artinya aziz apa? Perkasa, perkasa. Jadi takziah itu artinya adalah kita datang untuk membuat orang yang ditinggal meninggal keluarganya itu menjadi perkasa kembali. Itu artinya takziah. Takziah itu adalah saya datang kepada sahibul musibah itu, supaya sahibul musibah itu dengan kedatangan saya dia menjadi perkasa kembali. Tidak loyo, tidak ngelokro, menjadi perkasa. Maka salah satu di antara doa takziah itu adalah a'dhamallahu ajrak wa ahsana azzaka wa ghafara limayyitika. Itu doa takziah. A'dhamallahu ajraka, ya Allah, semoga saya berharap kepadamu, engkau yang ditinggal meninggal, seberapapun engkau mengurus orang yang meninggal tersebut, itu Allah memberikan balasan kebaikan atas kepengurusan selama dia dalam kepengurusan. Begitu. Ya, ya. Nah, yang kedua adalah wa ahsana azzaka.
Artinya wa ahsan azaka itu adalah semoga Allah membaguskan kembali kebangkitan kesemangatan. Wa ghafara limayyitika, dan semoga Allah menutupi kesalahan-kesalahan dari orang yang meninggal. Itulah artinya takziah. Jadi kalau takziah diartikan adalah mengirim doa, maka tidak pas dengan arti takziah tersebut. Berarti kalau takziah kemudian kegiatannya seperti itu namanya bukan takziah. Maka jamaah yarhamukumullah, saya sampaikan sebagian contohnya. Nyun pangapunten nggih. Nyun pangapunten saya itu salah satu di antara bentuk takziah itu kan kita memasukkan uang ke kotak. Gitu kan, itu salah satu di antara kegiatan takziah. Kenapa kita masukkan uang ke kotak? Supaya orang yang meninggal itu dengan uang yang ada dan terkumpul itu bisa bangkit kembali. Maka jamaah sekalian, secara hukum istilah kitanya uang takziah gitu ya. Kumpulan uang takziah itu adalah dimiliki oleh keluarga yang ditinggal. Menjadi hak milik orang yang meninggal itu. Begitu. Nah, adapun kemudian ada ada niatan yang lain mau disedekahkan, barangkali disebabkan karena yang sahibul musibahnya sudah berkecukupan, ya nggak masalah. Akan tetapi secara hukum haknya uang kumpulan tersebut adalah untuk sahibul baitnya, untuk sahibul musibahnya. Gitu. Cukup? Ya, adapun yang kirim dan kumpul-kumpul itu jamaah yarhamukumullah, siapa itu, para sahabat menyebutkan begini, kunna na'uddu al-ittima alal mayyiti, kami kami bersepakat menetapkan hukum gitu, para sahabat itu, bahwa berkumpul-kumpul sesudah orang meninggal dengan acara-acara tertentu itu merupakan perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun kemudian kita melaksanakan itu disebabkan karena mendapatkan nilai. Nah, kalau misalnya kemudian berusaha untuk berpindah tempat sehingga terhindar, itu lebih baik. Ya, sebisa mungkin kita tidak perlu mengikuti, disebabkan karena saya hanya khawatir saja, kita ini kan siapapun di antara kita, mau Muhammadiyah, mau NU, mau Persis, mau Jamaah Tabligh, semuanya kan nanti kumpul di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kumpul semuanya. Ketika kumpul itu, kemudian kita ini kan mendapatkan kesempatan untuk berada di Telaga Haud. Di Telaga Haud. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, aku akan tunggu kalian di Telaga Haud. Telaga Haud itu adalah air yang sumbernya dari mata airnya dari surga. Di situ siapapun yang minum maka tidak akan haus selamanya. Kemudian bejananya, gelasnya itu disediakan sejumlah bintang di langit. Berarti turah-turah maksudnya, ya. Gelasnya itu turah-turah. Nah, di antara umatku itu ada yang tidak bisa minum.
Di antara umatku itu ada yang tidak bijak. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat demikian mengatakan, wahai ya Allah, bukankah mereka itu umatku? Kenapa mereka terhalang untuk minum? Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis yang panjang itu menyebutkan, wahai Muhammad, engkau tidak mengerti apa yang terjadi sesudah. Engkau tidak mengerti apa yang terjadi sesudah. Nah, para ahli hadis menyebutkan apa yang dimaksud apa yang terjadi sesudahmu itu adalah sebagian umatmu sudah menambah dan mengurangi apa yang telah engkau ajarkan. Nah, orang-orang yang menambah atau mengurangi dari yang Rasul ajarkan itu tidak akan mendapatkan jatah gelas tadi. Nah, maka jamaah sekalian, kita bisa mengerti apakah siapa yang menjadi pengikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya atau tidak. Itu bisa teruji ketika berada sama-sama di telaga Haud. Nanti, ya, demikian jamaah sekalian. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diambil manfaatnya. Hal yang sedikit ini saya mohon maaf bila salah saya. Saya akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.